Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, puji Tuhan. Ini hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menghadapi hari ini dengan penuh sukacita, karena sekali lagi ada pertolongan dan penyertaan Tuhan tentunya bagi kita semua. Kembali bagian firman Tuhan akan kita renungkan di pagi hari ini. Kita akan melihat dari Amsal pasal yang ke-30, ayat 24 sampai ayat yang ke-31. Tetapi saya tidak membaca dari terjemahan bahasa Indonesia, tapi saya akan membaca dari terjemahan yang lain, yaitu bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Di bumi ini ada 4 macam binatang yang kecil tetapi pandai sekali, yaitu semut, binatang yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya pada musim panas. Pelanduk, binatang yang lemah tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, binatang yang tidak mempunyai raja tetapi berbaris dengan teratur. Cicak, binatang yang dapat ditangkap dengan tangan, tetapi terdapat di istana raja. Ada 4 hal yang mengesankan apabila diperhatikan caranya berjalan, yaitu singa, binatang terkuat di antara segala binatang, dan tidak gentar terhadap apa saja. Kambing jantan, ayam jantan, yang berjalan tegak dan raja di depan rakyatnya. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar mumpung ini masih awal tahun. Jadi kita mau belajar agar di sepanjang tahun, di hari-hari kita, di tahun 2023 ini kita dapat menjalani hari-hari kita dengan penuh kebijaksanaan. Sama seperti firman Tuhan di dalam Amsal ini, berisi begitu banyak sekali kebijaksanaan, nasihat-nasihat bijak, bagaimana kita harus hidup sebagai manusia. Dan di pagi hari ini kita diajar oleh penulis Amsal, yaitu Salomo, bagaimana kita dapat belajar dari hewan-hewan, dari binatang-binatang yang dalam tanda kutip sangat lemah sekali. Tetapi Tuhan mau agar kita belajar dari kehidupan binatang-binatang ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah membaca tadi bagaimana ada semut, binatang yang tidak kuat tetapi menyediakan makanan pada musim panas. Ini menjadi nasihat bagi kita agar kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita malas untuk bekerja, karena dengan begitu kita dapat memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Lalu juga ada pelanduk, binatang yang lemah tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Ini juga menjadi teladan bagi kita bagaimana kita sebagai orang percaya harus mempersiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita, secara khusus dalam konteks kita sebagai keluarga, harus memastikan bahwa ada rumah, ada tempat yang baik untuk keluarga kita, menjamin keluarga kita. Bahkan juga ada belalang, binatang yang tidak mempunyai raja tetapi berbaris dengan teratur. Bagaimana kita dituntut untuk disiplin di dalam kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari kita. Ada juga cicak, bintang yang dapat ditangkap dengan tangan tetapi terdapat di istana raja. Bahkan digambarkan juga ada singa, ya, binatang yang terkuat di antara segala binatang dan tidak gentar terhadap apa saja. Kambing jantan, ayam jantan, ini juga menjadi nasihat bagi kita bagaimana kita menghadapi tahun 2023 ini harus tegap, harus berani, tidak gentar terhadap apapun yang akan kita hadapi. Bapak Ibu Saudara terkasih, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini secara khusus bagaimana kita melihat hewan-hewan yang sangat lemah, tapi Tuhan pakai untuk kita belajar. Kiranya firman Tuhan di pagi ini dapat menolong kita semua untuk kembali lagi menjalani hari-hari kita dengan penuh semangat, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Tuhan beserta dengan kita, karena ada jaminan pemeliharaan bagi kita orang-orang yang percaya dan berserah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengajarkan kepada kami bagaimana kami sebagai umat-Mu harus menjalani hari-hari kami di sepanjang tahun 2023 ini dengan kebijaksanaan, hidup dengan kebijaksanaan. Kembali kami belajar dari hewan-hewan yang sangat sederhana, lemah, tapi Tuhan pakai agar kami contoh dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati kami semua dalam setiap kegiatan kami, dan memberkati kami juga kiranya hari ini kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.